tema kita bulan ini adalah living as agent of change, ya. Maka kita akan berkolaborasi. Saya akan memanggil anak-anak muda, ya, mereka yang milenial untuk bisa berkolaborasi bersama saya di tempat ini. Mereka akan membagikan apa yang mereka dapatkan sesuai dengan takaran usia yang kepada mereka. Makanya saya sorry anak-anak roket untuk kali ini saja, ya, kalian bersama-sama dengan kita. Jadi saya akan memanggil beberapa nama. Yang pertama saya panggil Dr. Leroy, sudah datang. Di mana dia? Dr. Leroy, sini ya. Ini masih muda, tapi saya nilai dia dokter cerdas, ya. Tolong kamu kemari. Lalu kemudian saya panggil Ramon, the man with the golden gun. Oh, itu James Bond, ya. Oke, tolong maju ke sini. Kalian duduk di sini. Dan yang terakhir saya panggil David Sumito. Ya. Nah, saudaraku, begini, sebelum mereka memulai, saya mengingatkan begini, sebagai agent of change, agen perubahan, saudara harus mengerti loh, ya. Saya tidak menakut-nakuti, tapi hidup ini penuh dengan peperangan rohani. Penuh peperangan rohani. Saudara setuju atau tidak setuju, Alkitab sudah menulis tuh, bahwa perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Bahwa ada peperangan di udara, ini roh jahat berusaha menjatuhkan. Saudara, saya beritahu, sejak saudara percaya Yesus, iblis dan pasukannya tidak akan rela membiarkan saudara terus-terusan seperti ini. Dia akan berusaha menyerang saudara lewat sakit penyakit. Dia akan menyerang saudara masalah kejiwaan. Dia menyerang saudara masalah-masalah spiritual bahkan. Jangan heran sampai saudara mungkin berkata, kenapa istri saya jadi pemberang? Kenapa istri saya begitu mudah jadi sensitif, mudah tersinggung? Kenapa suami saya jadi ada kelainan yang berbeda? Kenapa? Saudara, banyak keluhan-keluhan seperti itu. Semuanya ada di mana kuasa kegelapan itu sedang bergerak untuk menjatuhkan kita. So, kita akan melihat bersama-sama. Yang pertama saya tentu panggil siapa ini? Bang Ucup. Putra saya sendiri, silakan. Oke, shalom semuanya, silakan duduk. Daniel bisa ditunjukkan slide-nya Koko ya, yang Agent of Change duluan. Jadi kali ini aku akan bahas duluan, baru habis itu Papa. Bisa disiapkan slide-nya. Oke, Agent of Change ya. Di sini saya iseng-iseng aja kasih nama Agent 007 ya, biar kayak James Bond gitu ya. Oke. Bukan James Bond biasa, kalau orang Makassar James Bond. James Bond ya, whatever it is lah ya. Ketika kita ngomong sebuah perubahan, a change, ya mungkin sering kita sudah dengar beberapa kali di gereja ini bahwa yes, we are the ambassador of Christ, perwakilan kerajaan Kristus di muka bumi ini. Kita harus membawa terang kepada kegelapan, ya. Tapi pada sesi siang hari ini kita ingin membahas dari sisi kegelapannya, ya. Siapa sih sebenarnya musuhnya kita ini? Ya, kita mau bahas, kita mau tahu strateginya mereka, fungsinya apa, kerjaannya apa, gitu ya. Karena next, ini Chinese military strategist and general Sun Tzu terkenal banget. Dia bilang begini, if you know the enemy and know yourself, you need not fear the result of 100 battles. Ya, jika kamu tahu musuhmu dan kamu tahu dirimu sendiri, kamu nggak perlu takut akan hasil 100 atau beberapa ratus perang yang akan kamu hadapi. So it is very important, sangat penting untuk kita tahu siapa musuh kita. Oke, kita siap belajar ya. Next. Nah, kita baca sama-sama di Efesus 6 ayat 12. Rupanya di pemerintahan iblis ini Bapak Ibu ada strukturnya. Ya, kita baca dulu, nanti Papa akan lanjutkan dengan lebih theologicalnya. Tapi kita akan belajar sama-sama. 1, 2, 3. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nanti toward the end of the slides, ya di ujung slide ini, saya akan menampilkan cuplikan dari seorang pendeta yang bernama Howard Pittman dari Amerika. Beliau pernah mengalami kematian suri selama 15 menit di tahun, nanti itu videonya nanti ya, jangan sekarang, balik ke slide aja dulu. Di tahun 79 dia mengalami kematian suri dan dia seorang pendeta. Hamba Tuhan, dia melakukan pelayanan yang luar biasa.
Tapi ketika dia diangkat, justru dia diperhadapkan pertama kali, diperlihatkan tentang kerajaan kegelapan iblis. Dan ketika dia dibawa ke sana, ditunjukkan bahwa mereka lagi meeting, mengatur strategi bagaimana menyerang anak-anak Allah di muka bumi ini. Dan di situ dibilang, jadi ini strukturnya Bapak Ibu, sama kayak kita di pemerintahan. Ada wali kotanya, ada gubernurnya, ada presidennya di tiap negara, di tiap daerah dia bilang. Semakin banyak orang Kristennya, maka pemerintahannya itu semakin banyak ini anggota-anggotanya ini. Ya, makanya di sini di Efesus dibilang ada pemerintah. Saya mikirnya nih, misalnya wali kota, lalu ada gubernurnya, lalu ada presidennya. Jangan main-main. This is real. This is real. Makanya next kita lihat. Ini akibatnya. Matius 4 ayat 16. Bangsa yang diam dalam kegelapan. Yes, kita nggak bisa ngelihat secara mata spiritual kita mungkin. Tapi sebenarnya ada kuasa kegelapan yang menaungi sebuah negara, sebuah bangsa. Telah melihat terang yang besar dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut. This is a real power. This is a real something that is happening. Telah terbit terang. Yesaya 20 ayat 2. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Katakan amin. Amin. Dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Jadi kegelapan, this is real. Musuh kita real. Ya. Tugasnya apa sih? Biar kita cepat aja langsung next. Ya, kita sering baca Yohanes 10 ayat 10a, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi kali ini saya mau bahasnya in the term of English, steal, mencuri, kill, membunuh, and destroy. Bahasa Indonesianya bilangnya membinasakan. Tetapi bahasa Inggrisnya destroy. Apa sih sebenarnya yang di-steal, yang di-kill dan di-destroy? Next. Ya, nah ini dia. Yang di-steal, yang dicuri adalah sukacita kita. Damai sejahtera kita. Amsal 14 ayat 30, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Iri hati in Hebrew translation mengandung arti, gak cuma iri hati tapi kecemburuan atau kedengkian, tersiksa dan terluka. Nah, mari kita sama-sama belajar dari kebenaran ayat Alkitab dan juga kebenaran mengenai biomedicalnya. Bagaimana sih dari yang mencuri bisa jadi membunuh. Dari yang iblis mencuri sukacita kita diganti dengan iri hati, malah membunuh kita, itu gimana logikanya? Untuk itu kita panggil sama-sama Dr. Leroy. Next, ya. Kita akan belajar. Silahkan dokter menjelaskan. Nah, secara sisi medisnya sekarang ya. Cara kerja iblis ternyata bisa dijelaskan secara medisnya. Iya, ternyata hikmat Salomo ini ribuan tahun lalu sudah lebih pintar daripada kita. Jadi sebenarnya saat ada perasaan-perasaan negatif itu bisa kita kecewa, marah, terluka. Itu tuh setiap ada, kita bilangnya stresor ya kalau secara medis. Stresor itu tuh pertama ditangkap sama otak kita di bagian kecil di dalam namanya amigdala ini. Jadi kalau ada respon stres, pertama ditangkap sama otak kecil ini namanya amigdala. Nah sebenarnya yang utama itu ada dua yang kerja. Si amigdala yang kecil ini sama di depan prefrontal cortex. Prefrontal cortex ini kerjanya ini untuk mengambil keputusan, menimbang-nimbang respon apa yang kita harus kasih. Respon yang benar, yang sesuai, sedangkan amigdala ini respon emosi ya pertama yang kita terima. Harus ini kalau secara ideal kita menerima emosi tapi akan diproses di otak depan kita, di prefrontal cortex untuk mengambil keputusan yang benar. Nah, nextnya. Nah, cuman saat ada respon-respon stresor itu, kecewa tadi, luka atau apapun, atau kita ibaratnya ketemu binatang buas di hutan, itu kan akan terdeteksi sama otak kita. Dia akan mengeluarkan hormon banyak. Intinya ujungnya akan keluar namanya stress hormones. Stress hormones ini ada 3, kortisol, adrenalin, noradrenalin. Nah, intinya adalah saat kita stres, ada stresor dari luar akan keluarlah stress hormones. Nah, nanti hormon-hormon ini akan mempengaruhi kerjanya tubuh kita dari hormon-hormon ini. Pertama mungkin dari yang tadi dulu ya, yang korteks otak kita. Jadi saat kita ada stres, kalau cuma sekali ya udah, kita akan merespon dengan baik. Tubuh kita mengeluarkan hormonnya menyadarkan otak kita bahwa ada stresor, kita akan mengambil keputusan. Tapi kalau stresor setiap hari ada stresor bertahun-tahun, ini ternyata bukan hal yang baik. Nah kalau stresornya banyak kan hormon stresnya itu meningkat, si kortisolnya tadi. Kalau kortisol naik terus, kortisol meningkat terus, dia akan merusak sistem saraf kita yang ada di otak kita. Jadi
dia akan menghambat aliran saraf ke prefrontal cortex tadi, ke otak bagian depan yang untuk mengambil keputusan. Sehingga saat nanti gangguan saraf itu jadi, kita nggak bisa ngambil keputusan dengan tepat. Jadi kalau di gambarnya yang di bawah ini, si kortisol ini mukulin otak kita ceritanya. Jadi kita nggak bisa ngambil keputusan yang tepat, kedepannya kita nggak punya pendirian, nggak punya decision, nah seperti itu. Yes, makanya ya, jadi the source of anger ya kita lihat ya, ada disappointment, frustration, ada judgment, rejection, fear, ketakutan, penolakan, frustrasi, kekecewaan. Di sini kan dibilang akhirnya karena prefrontal cortex-nya tidak berfungsi dengan baik sehingga membuat keputusan yang nggak tepat. Makanya Tuhan bilang ini lewat ayat Alkitab. Next. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Pernah gak sih ketemu orang-orang yang gak jelas hidupnya? Gak tahu kemana ia pergi, gak ada juntrungnya. Karena dia tinggal dalam kegelapan, tinggal dalam kekecewaan, frustrasi, kekecewaan, dan stresornya tadi meningkat. Sehingga membuat keputusan-keputusan yang jelek. Keputusan-keputusan yang buruk karena dipimpin oleh kekecewaan itu tadi. Luka batin itu tadi. Ya, itu poin yang pertama. Dan yang berikutnya kita masuk poin kill. Silahkan lanjut Dr. Leroy. Iya, jadi kan orang suka nanya kalau orang stres cepet tua atau organnya jadi rusak. Sebenarnya itu kalau kita cuman ada stresor sehari-hari biasa nggak masalah. Tapi kalau bertahun-tahun setiap hari ada stresor, sebenarnya itu merusak tubuh kita juga. Ada mekanisme hormonal. Jadi depresi. Juga. Depresi iya, satu depresi iya, kedua merusak secara fisik juga iya. Jadi psikosomatis gitu. Enggak, penyakit yang secara fisikal, benar-benar secara fisikal juga iya. Organnya beneran rusak juga. Jadi tadi kan stres hormon itu ada si kortisol, adrenalin. Nah, kalau kita lihat si orang yang di tengah ini, dia kan ceritanya lagi marah ya. Nah ini ada berbagai organ nih, ada jantung, ada sistem pencernaan. Intinya segala organ itu dirusak karena kalau hormonnya tinggi terus dia akan merusak organ kita. Contoh paling gampang misalnya jantung. Hormon-hormon ini kan menyebabkan kekakuan di pembuluh darah. Otomatis dia akan bisa darah tinggi in the end bisa bikin orangnya gagal jantung atau serangan jantung. Hormon-hormon kortisol ini juga bisa meningkatkan gula darah. Jadi orang gula darahnya lebih tinggi, bisa diabetes juga si kortisol. Salah satunya lagi dia bisa meningkatkan tekanan darah, bisa mengganggu fungsi tiroid. Jadi karena dia di jalur hormon yang sama, orang-orang yang kalau kortisolnya tinggi, orang yang stres itu lama-lama bisa ada gangguan tiroid, bisa hiper, bisa hipotiroid. Jadi memang dia secara real bisa merusak tubuh kita. Itu kena dampaknya apa tiroid itu? Debar-debar, dia sih autoimun sih Om. Jadi ya bisa debar-debar, gangguan jantung ujungnya, tremor, gelisah, nah itu sih. Nah ini juga yang kanan. Jadi kita punya dua hormon, satu hormon stres, yang kedua hormon yang kita bilangnya happiness hormone. Jadi hormon yang kalau kita lagi senang tuh dia akan meningkat tinggi, namanya serotonin. Jadi kalau kita lagi misalnya pergi sama keluarga kita, lagi melakukan aktivitas yang menyenangkan tuh serotoninnya akan meningkat biasanya. Nah tapi kalau secara teorinya, kalau kortisol ini naik terus, berarti si stresornya naik terus, si kortisolnya akan menekan serotonin, si hormon yang buat kesenangan ini, happiness hormone ini. Jadi kalau kita stresornya banyak, lama-lama ya kita ada gangguan mood, agresivitas. Jadi ya apa yang kita masukkan ke pikiran kita selama bertahun-tahun ya itu yang menentukan mood kita karena dia menekan serotonin itu. Perasaan happiness itu udah nggak ada jadinya. Begitupun yang kita lakukan ke orang lain, sama seperti itu. Oke, thank you. Sekali lagi tepuk tangan buat Dr. Leroy. Thank you. Ya, jadi intinya ya di sini dibilang peningkatan stres hormon secara terus-menerus, gangguan metabolisme, resiko darah tinggi, peningkatan gula darah, akhirnya apa? Stroke, gagal jantung, gangguan tiroid, dan yang lainnya. Which adalah mati. Makanya kita perlu jaga damai yang Tuhan berikan dalam hati kita. Jangan kasih kesempatan iblis untuk mencuri itu saudara-saudara. Kekecewaan kita, mari kita lepaskan pengampunan bersama. Amin. Nah, next ya. Kill and destroy. Ya, kali ini kosong karena saya akan memberikan kesaksian. My brother Raymond akan bersaksi. Nah, kill-nya ini melalui apa? Salah satu yang lain, contohnya. Ya kita sudah sama-sama tahu Bapak Ibu. Melalui substances, ya bahan-bahan yang seharusnya tidak dikonsumsi oleh tubuh kita. Karena kita tahu akan menyebabkan kanker dan segala macam. Tapi kita terus tetap konsumsi. Dan itu akhirnya benar-benar membunuh kita kan. Ya.
Salah satunya apa? Ya mohon maaf ya, ini sedikit tabu untuk dibicarakan ya. Tapi ini bukan sekali lagi bermaksud untuk menghakimi, tapi I just wanna tell the truth. Gitu, kebenarannya. Ya, yaitu apa? Rokok. Ya. Sudah tahu jelas-jelas kalau beli rokok ada bilangnya dapat menyebabkan gangguan impotensi dan segala macam kan. Tapi itulah iblis pakai juga untuk membunuh sebenarnya. Dan saudara Ramon akan menceritakan sebuah cerita kesaksian pengalaman pribadinya bagaimana dia bisa dimenangkan. Yeay, puji Tuhan. Oke. Jadi seperti yang tadi udah dibilang oleh Ko David, ini bukan untuk menghakimi, bukan untuk menggurui. Karena pertama kali saya pelayanan di sini juga saya masih merokok. Saya masih merokok. Sehari saya biasa ngerokok sebungkus 16. Kalau lagi stres 2 bungkus. Dan awalnya kita pikirkan rokok itu, kan kita nggak tahu ya, kita nggak tahu rokok ini dosa atau nggak sih, kan nggak ada di Alkitab. Tapi saya percaya iblis itu punya satu warna selain hitam, abu-abu. 1 sama 0,1 itu beda. 0,1 itu bukan 1. Kan banyak orang berargumen, rokok nggak ada di Alkitab, boleh kok. Tapi di 1 Korintus 10 ayat 23, segala sesuatu diperbolehkan, tidak semuanya tapi berguna. Segala sesuatu diperbolehkan tapi tidak semuanya membangun. Kalau misalnya, ini kan pemikiran nalar ya. Kalau misalnya memang rokok itu berawal dari kita happy-happy aja dan tiba-tiba pengen rokok, saya nggak percaya. Rata-rata pasti 99,9% orang yang mulai rokok berawal dari stres. Pergaulan yang nggak jelas, sama lagi di salah tempat, lagi di tempat-tempat yang nggak baik. Nah, ceritanya saya berhenti ini emang sebenarnya rada nggak fair sih, karena ini jujur mujizat. Bisa bilang mujizat karena kemarin waktu ikut KLC, Kingdom Leadership Conference itu di Bali. Waktu itu doa bilang ke Tuhan kayak, Tuhan ya kan aku udah mulai melayani. Kok aku pengen kalau bisa rokok berhenti terakhir di Bali, udah terakhir berhenti di Bali gitu. Nah, terus masih bandel nih Om. Waktu di Ngurah Rai mau pulang, tiba-tiba tuh ada pingin kayak kan gabut ya, nggak tahu mau ngapain, diam aja gitu di airport. Ya udahlah beli yang kecil aja. Oh nggak enak ya. Tapi sampai habis, nggak enak. Itu sampai 12 batang, sampai 12 kali nggak enak. Udah, terus hilang aja gitu, udah hilang. Jadi memang beberapa substances atau addiction di hidup kita memang ada orang kan kayak langsung hilang. Ternyata benar. Karena dulu saya skeptis Om, kayak gak mungkin lah langsung hilang gitu, apa ketagihan-ketagihan gak mungkin langsung hilang. Tapi ternyata ini beneran hilang gitu, puji Tuhan. Nah terus juga mikir awalnya itu kan rokok itu kan kita pikir kayak nanti orang ngejudge gitu ya. Tapi enggak, waktu saya pelayanan di atas ini ya kadang nyanyi gitu. Rokok itu yang nuduh saya. Rokok itu yang nuduh, jadi kayak lu mah nyanyi-nyanyi gini juga lu pulang sini ngerokok paling. Lu sebelum ini juga ngerokok, kemarin juga ngerokok gitu. Makanya itu kan ganggu ya. Gak membangun dan gak berguna. Itu kalau ke diri sendiri. Jadi dituduh rokok. Dia membunuh, kill our focus to God. Kalau kita biarin, it will destroy our purpose in God. Gitu. Jadi, kalau yang masih struggle, it's okay. Terus minta Tuhan, terus minta dipimpin Roh Kudus. Karena memang saya tahu itu gak gampang. Itu sesuatu yang adiktif, itu sesuatu yang berasal dari trauma dan berasal dari kenangan yang buruk. Jadi mari stop rokok. Sekarang kamu bagaimana? Apa? Merdeka. Merdeka. Haleluya. Gitu Nggak dong. sama sekali ya. Gak ada sama sekali. Gak ada, bener-bener gak ada. Kan biasa asem kan, habis makan asem. Coba dicek dulu. Apa? Gak ada. Oh enggak ada. Apalagi makan pedas. Oh kalau pedes, ya kalau pedes gak kuat juga Pingin sih. ya Om. katanya ya. Nah, Iya. Itu pengalaman saya masa lalu. Iya. Oke, thank you. Tepuk tangan sekali lagi buat Leroy. Nothing is impossible ya, benar-benar hilang ya. Dan beliau berkomsel di Bang Sahat dan Cimaurin ya, dan juga sering bergaul dengan saya dan juga Daniel. Nggak pernah sekalipun kita menghakimi dia. Wah parah lu, masih gini-gini enggak. Ya, tapi itulah kita saling mendukung, saling mendoakan, dan biarlah Roh Kudus sendiri yang bekerja. Amin. Puji Tuhan, karena waktu juga takutnya nggak cukup, sebenarnya Daniel juga mau bersaksi, tapi kayaknya langsung skip aja. Tapi intinya Daniel pernah juga mau di-destroy, dihancurkan. Ya langsung aja ini ya, nggak apa-apa ya kan, kamu tugas juga. Intinya adalah dia sempat mau bunuh diri.
gitu ya. Nggak apa-apa. Pikirannya dihatuin. Nggak apa-apa. Yaudah, ayo Daniel Cepat, sini. lari, cepat. Ini milenial Ayo, 2 yang menit, ngomong. Nih. Lari Nil. Ayo buruan. Nggak apa-apa. Lari Nil. Lari, bukan Lari, jalan. lari. Nah. Yeah. Nah, ini. Ya, Bagaimana dia menang dari kuasa maut, hampir commit suicide. Ya, bisa ceritakan sebentar apa sih yang kamu alamin? The gitu man ya. from Shanghai. Iya. Cepet ya Neil, jangan ceritain sejarah dulu ya, langsung to the point ya. Iya. Nyalain dulu ya. Mau merdeka ini berarti. Saya proklamasikan kalau hari ini saya merdeka. Merdeka dari apa? Merdeka dari pikiran untuk mengakhiri hidup. Oh. Iya. Mengapa? Karena dulunya saya merasa putus asa, merasa sendirian. Jadi betul kata Ramon tadi, bahwa iblis itu bisa memakai segala cara untuk mengusik pemikiran kita gitu. Yes. Salah satu pemikiran saya waktu itu putus asa banget beneran. Karena cinta atau karena usaha atau karena apa? Usaha sih, kalau cinta kayaknya terlalu apa ya tuh. Ya. Ya kan, tapi jujur lah belum pernah kepikiran mau mati karena cinta. Oh iya, langsung. Ya. Jangan curhat di sini ya. Ini masih ibadah ini Nil ya. Jadi bukan podcast ini ya. Iya. Jadi saya 1 Petrus ya 5 ayat 8 ya. Dia murid STT Bapak Ibu kita lagi ambil S2 STT Kingdom Daniel saya dan Kalah sama Ramon. tadi. Jadi ini juga proses saya melatih mereka karena 3 orang ini putra saya Daniel dan Ramon sekarang mengambil program Master Teologi di STT Kingdom sama Koryo. ya. Dan juga dengan Pak Rio. Ya, yang mau daftar boleh Bapak Ibu ya. Ada Pak Jamie juga. Yuk. Ya, jadi pada waktu itu beneran pikiran itu kosong, saya merasa sendirian bahwa saya merasa Tuhan itu jauh dari saya. Dan iblis selalu menerkam pikiran saya dengan alu sendiri. Gak ada yang temenin kamu gitu ya kan. Kamu mau bikin usaha ini gagal, mau bikin usaha itu gagal. Dan kamu akan terus gagal, gak akan lu sukses. Karena memang pada waktu itu ya boleh dibilang usaha saya mandek lah gitu. Ibaratnya kayak uang dicolong gitu, terus ya pas kita bikin sesuatu gagal gitu hanya rugi jutaan gitu kan. Jadi terus diterkam itu. Jadi pada suatu hari di stasiun, pada waktu lagi nunggu kereta itu kak pikiran udahlah saya loncat aja deh. Ya di depan kereta, pium, pam gitu kan. Cuma saya mikir. Mikir karena apa? Sakit. Iya memang gak sakit. Ya kan, tapi berapa banyak orang yang saya repotkan? Kereta terhenti. Orang-orang yang kerja di stasiun gimana repotnya ya kan? Saya takut merepotkan. Bahkan ketika saya mati pun masih takut merepotkan orang gitu. Jadi aku yakin itu juga kuasa Roh Kudus saya bilang, lu kalau mati pun bikin repot orang ya kan? Kuasa Roh Kudus tuh kuasa agak lain ya. Nah, kuasa agak lain. Jadi ya itu. Dan pada suatu hari Tuhan luar biasa banget. Hanya ketemu Ko David. Ya kan, hanya diperkenalkan di keluarga besar JRC ini. Hari ini saya bisa berdiri di sini. Hari ini saya bisa merasakan kuasa Tuhan yang luar biasa, berkat Tuhan yang luar biasa. Dan bisa melayani di multimedia. Dan bisa melayani di sini. Dan di sekolah minggu. Dan di sekolah minggu. Okay. Dan juga bisa ya ngobrol di sini lah ya. Tapi ya jujur. Kemarin dia diundang di Idea Fest. Ya, Idea Fest itu di mana ada 400 narasumber, tokoh-tokoh papan atas di Indonesia. Karena beliau membuat konten kreator Neo Historia, followernya di Twitter 400.000, di Instagram 200.000. Dan dia dulunya cuma bisa mimpi doang ketika 5 tahun lalu di Medan. Pinginnya nonton yang di sosok TV itu. Dan kemarin dia ada di satu panggung dengan mereka semua. What a living testimony. Christ live in you Daniel. Thank you so much. God Terima bless kasih you. banyak. God bless you semuanya. Ya. Kembali tugas ya, cepet ya. Tunggu. Tugas. Ya, oke. Karena sih, nah ini just a little bit politik sedikit ya, tapi ini perumpamannya keren banget ya. Saya nonton tentang dari Benjamin Netanyahu. Nah, Israel ya di sebelum tahun 2005 ini tentang Gaza, ya kita sama-sama tahu apa yang terjadi. Tahun sebelum 2005 itu dia tuh melindungi semua koridor perbatasannya. Sehingga senjata lain dari negara lain yang untuk mendukung Hamas dan segala macam itu nggak bisa masuk. Ya, itu namanya ada Philadelphia Corridor, itu ditutup rapat sama Israel. Sehingga tidak ada terjadi perang antar misil dan segala macam. Tetapi ada terjadi internal keributan di dalam pemerintahan Israel tersebut. Sehingga Philadelphia koridornya itu, kelihatan nggak ya? Mungkin agak geser sedikit ya. Leroy dan Ramonnya. Nah setelah 2005 ya Philadelphia koridornya ini dibuka. Sehingga ya senjata dari Hamas itu semua masuk dari Mesir perbatasan ini. Makanya mereka bisa attack Israel. Nah saya mau bilang begini, Papa sering bilang,
Ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan itu artinya super maximum security Bapak Ibu. Ketika kita udah mulai buka celah ini sedikit, wah iblis udah langsung masukin senjata semua dalam tubuh kita, pikiran kita, jiwa kita, dan itu menggerogoti kita. So let's guard our heart, our mind, our soul dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Next, sudah mau selesai. Nah, ini yang saya mau tunjukkan videonya, ya. Nanti Papa akan terangkan juga sistem-sistem yang iblis serang dan kuasai di muka bumi ini. Ada sistem marketplace, ada sistem ekonomi, ada sistem politik, ada sistem gereja juga. Berapa banyak sedih, ya kita lihat, saya nggak mau sebutin nama, bapak dan anak mertua, bapak dan anak kandung, rebut-rebutan gereja Bapak Ibu. Asetnya di mana-mana, nggak mau, karena they forgot the meaning of the real church. Gereja di Alkitab sebentar aja Pak ya, 1 menit ya, ini kan karena sekolah teologi, ya asik. Eklesia, there you go. Eklesia itu apa? Dari kata Yunani ek dan kaleo. Ek itu artinya keluar, kaleo itu dipanggil. Dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang. Dan gak berbicara tentang gedung, berbicara tentang majelis yang dipanggil untuk sama-sama perang melawan kegelapan. Tapi setelah berjalannya waktu malah manusia sibuk dengan memikirkan membangun untuk dirinya sendiri akhirnya. Nah ini yang dialamin oleh Howard Pittman, ya. Kita sama-sama nonton ya, dia pengkhotbah, dia pengajar, tapi ketika dia dipanggil naik ke surga ketika mati suri itu, Tuhan justru tidak menerima dia. Ya, kita lihat, kita belajar sama-sama. Kisah nyata ya. Kisah nyata, suaranya. All the things that I'd done, all the things that's what I was basing on my good work. I told him about all of that. And when he was never said a word till I finished. When I finished, then dia he dibawa answered me. ke alam neraka, dia bilang, dia protes. Tuhan, aku udah pelayanan loh, aku udah berbuat baik. Kok aku masuk di neraka? He says, he started. Tuhan bilang, imanmu telah mati. What he says, your faith is dead. Padahal dia pendeta, saudara. Are in vain. The life that you lived and offered to me as a life of Christian service. Hidupnya dianggap Tuhan dan dipersembahkan seperti kekejian di mata Tuhan. What made you think I would accept it from a Laodicean type Christian? Tuhan tidak bisa menerima kehidupan seperti itu. Penuh dengan kemunafikan sebelumnya. And they stand in danger of dan Tuhan berkata, banyak orang Kristen seperti kamu. Mereka rajin ke gereja tapi hidupnya munafik. I'm a preacher, I'm a teacher. I just told him about all my good works, what I'd done, you know. And I said, no Lord, don't you. Dia tunjukkan bahwa dia telah banyak berbuat baik kepada Tuhan. He said, you didn't do those kok tetap aja masuk neraka. I said, Lord, Tuhan bilang, kamu melakukan perbuatan baikmu bukan untuk aku. Yes, you did. Tapi untuk dirimu sendiri. What a difference. To call him Lord gives him a title. To make him Lord promotes him to ruler of life. Who is your Lord? But Lord, I was serving you. Dia berkata, saya sudah melayani mulut Tuhan. You served a false God. Then he named him. Kamu melayani Tuhan yang salah, yaitu dirimu sendiri. S-E-L-F. Instantly. I knew everything he said was true. Self. Had he reached down and picked me up and dropped me in hell, I would have said amen. I reminded. Ya, balik ke slide. Ya, jadi benar-benar kita perhatikan kehidupan kita Bapak Ibu. Dan sekarang yang terakhir sebelum gantian Papa, tugasnya kita agent of change ya. Another spiritual warfare definition. Ya, kita sama-sama tahu tadi Papa juga bilang spiritual warfare berkali-kali. Tapi terkadang spiritual warfare terjadi ketika kita lagi di menara doa, kita lagi berdoa. Tapi another definition yang saya tangkap adalah ketika kita sedang menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Bagaimana kita sudah merasakan kebaikan Tuhan dan kita mau mereka untuk merasakan yang sama. Kita sedang spiritual warfare. Ya, kenapa? Soal di Yohanes 10 ayat 9, akulah pintu, bilang sama saya, akulah pintu. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Di New Living Version-nya, he will go in and out and find food. Tuhan adalah pintu. Tinggal kamu mau masuk atau enggak. Dan kamu mau tinggal di dalam itu atau enggak. Ya, dan di sini dibilang Matius 16 ayat 9, kepadamu akan kuberikan kunci
kerajaan surga. Misalnya Ramon ya, Ramon karena sudah dibebaskan, dilepaskan dari segala belenggunya, kepadamu dikasih kunci. Dan kamu sebagai tugas agent 007 mencari jiwa yang lain, ya, mencari jiwa yang lain. Dan tugasnya misalnya Leroy pintunya ya, Leroy jadi pintu, jadi Tuhan Yesus, ya. The door is there. Kamu bawa aku dan kamu yang punya kunci karena diberikan kunci. Kamu buka kunci itu sehingga aku bisa masuk dan merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Dan Ramon ini Bapak Ibu luar biasa. Ya dia membawa beberapa jiwa sudah ke gereja ini. Dia naik motor dari Bintaro jemput Daniel di Depok ke Kelapa Gading. Buat kita memberitakan kebaikan Tuhan sama temannya. Puji Tuhan nanti temannya dan pasangannya mau datang minggu depan. Ya semangat semua untuk menjadi the agent of change for the Christ kingdom. Haleluya. Amin. Amin. Ya, percaya saya tidak akan lama. Saudaraku sekali lagi ya. The battle is not yours sebetulnya. The battle itu belongs to the Lord. Belongs to the Lord. Tapi spiritual warfare itu real loh saudara. Jadi ini bukan perkara, oh gereja Pentakosta, oh karismatik. Kita yang dulu latar belakang reform atau jadi Protestan enggak. Saya beritahu saudara, it is written in the Bible. Itu tertulis di dalam Alkitab. Ya, saudara bagaimana serangan iblis itu real. Godaan-godaan. Saya harap saudara waspada tentang HP saudara. Ya, situs-situs porno menawarkan sesuatu. Dan saya akan tunjukkan, tolong langsung slide saya di level-levelnya. Efesus 6 ayat 12. Ya, kita sebab peperangan kita. Lagu itu, lagu lama sambil cari itu. Supaya gak ngantuk ya. Sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Semua pemusik. Sebab peperangan kita melawan roh-roh jahat di udara. Oke, jadi jelas Efesus 6. Kenalilah musuh-musuhmu. Tadi David sudah menjelaskan. Jadi begini. Musuh-musuh kita ini bukan mertua kita, bukan menantu kita, bukan orang tua kita, bukan anak-anak kita, bukan pendeta kita, bukan yang kelihatan fisik ini, bukan. Itu peperangan fisikal. Tapi yang Alkitab jelaskan ada peperangan yang lebih hebat daripada Israel dengan Hamas, Israel dengan Hizbollah. Peperangan ini yang disebut peperangan rohani. Ya, dan semua kita sedang menghadapinya. Dan saya harap saudara jangan sampai seperti pendeta tadi. Dia ternyata dia melayani, dia berpikir buat baik, matinya masuk neraka. Untung dihidupkan kembali sama Tuhan. Untung dibawa lagi, kalau enggak dia hilang selama-lamanya. Saudara aku dikasih Tuhan, jadi saya punya teman di Bali namanya Pak Erhan. Dia dulu bendahara gereja kita, pusat di Bali. Dia pernah mati 2 jam, serangan jantung. Ya, pada waktu dia mati rohnya naik. Dia lihat sendiri bagaimana rohnya itu meninggalkan tubuhnya. Dia lihat istri anaknya nangis, panik, sopirnya juga bingung. Lalu kemudian dia dibawa ke neraka. Nah ini pengalaman waktu di neraka, dengar saudara. Dia kaget kenapa aku dibawa ke neraka. Di neraka dia bisa ingat semua yang ada di bumi. Semua sakitnya, semua apapun penderitaan, pikiran, kesusahan. Di neraka itu yang di bumi itu dibawa ke sana. Tapi kemudian dipindahkan ke sorga sama Tuhan. Nah di sorga dengar saudaraku. Dia tidak pernah ingat lagi apa yang ada di bumi ini. Betul-betul sesuatu yang baru penuh sukacita, damai sejahtera dan sebagainya dan sebagainya. Saudaraku dikasih Tuhan. Saya mau ingatkan kepada setiap kita. Bahwa serangan iblis itu bisa menyerang kita seperti tadi. Pertama kasih rasa takut, cemas. Lama-lama kita stres, hari stres kita depresi, lalu timbul kepingin bunuh diri, lalu kita bunuh diri. Seperti itu serangan iblis loh. Ya, itu mencuri, membunuh, mencuri damai sejahtera kita, membunuh damai sejahtera kita, bahkan membinasakan kita. Ya, hanya bedanya kalau pria sama wanita. Kalau wanita itu aku bunuh diri, aku bunuh diri, aku bunuh diri, tapi tidak bunuh diri. Kalau laki-laki itu, aku bunuh diri, loncat dia. Itu dalam ilmu psikologi dan sudah dibuat penelitian. Jadi kalau laki-laki bilang mau bunuh diri, anak saudara berkata, aku gak tahan, aku bunuh diri. Hati-hati, kalau anakmu laki-laki sudah seperti itu. Tapi kalau anakmu perempuan, saudaraku, bukannya saya bilang saudara tenang-tenang, tapi saudaraku biasanya perempuan itu karena terbawa perasaannya, dampingi semuanya. Dampingi supaya dia dibebaskan dari segala bentuk stres maupun serangan
daripada si jahat. Ya, oke. Jadi kita di gereja ini menyediakan 2 layanan. Layanan pengusiran setan kita lakukan saudaraku. Tapi juga layanan counseling. Sebab tidak semua masalah kejiwaan itu karena kerasukan roh jahat. Kadang-kala juga karena memang resiliensinya, daya tahannya kepada tekanan itu lemah. Atau juga adversity quotient-nya, kecerdasan tahan bantingnya itu rendah. Makanya kita perlu beri firman Tuhan, diberi counseling saudaraku. Doakan kantor kita nanti ini yang sedang direnovasi ini, nanti ada ruangan-ruangan counselingnya. Ya, kita bulan depan Tuhan izinkan selesai. Tapi saya dengar dari panitia dananya kurang separuh ya. Oh Tuhan, jamah mereka mendengarkan Tuhan, jamah bukan cuma mendoakan Tuhan, tapi juga melepaskan sesuatu. Coba kan pemborongnya bilang begini, kalau dananya kalian tidak mengalir lagi, saya stop langsung loh. Oh saya sampai sisa Tuhan, tolong Tuhan gitu ya. Kalau sama Tuhan saya minta tolong, tapi kalau di sini biar lihat telinga mendengar apa yang dikatakan jemaat, gitu. Apa yang dikatakan roh kepada jemaat gitu ya. Dananya kurang separuh gitu ya. Kok ke sana ya saya, padahal saya mau khotbahin ya. Tapi itu bukan kuasa kegelapan ya itu ya. Cuma ingatkan saudara bahwa kalau mau ada ruang konseling, ada kantor, ayo kita bergerak bersama-sama gitu ya. Terus next lagi, ya. Nah saya tunjukkan gini. Ya, jadi melawan apa? No. Pemerintah. Ini level iblis mulai dari rendah sampai tertinggi. Saya tidak cukup waktu menjelaskan dalam bahasa Yunaninya. Ya, itu ada arche, ada kosmokratoras dan sebagainya. No, sebelumnya. Jadi level iblis yang paling rendah itu disebut pemerintah di udara. Nah saya mau beritahu kepada saudara, dunia dan segala sistemnya ini telah dikuasai si jahat. Saya ulangi ya. Jadi waktu iblis jatuh, mencuri kemuliaan Tuhan, diusir Tuhan dari sorga. Ini ceritanya. Dia seret sepertiga malaikat. Sepertiga malaikat ini ngikuti dia. Nah sepertiga malaikat ini dilempar saudaraku, dibuang dan mereka berkuasa di udara. Ya, kosmos ini. Kosmos ini saudaraku, itu seperti satu sistem. Dan sistem dunia ini sudah dikuasai si jahat. Apa saja sistemnya? Sistem pemerintahan. Saudara lihat, banyak korupsi, kolusi, nepotisme. Saudara lihat, ya, udah semuanya ini, ya, dikuasai. Pemerintahan. Di TV saya lihat Ibu Irma yang dari Partai Nasdem kalau nggak salah. Dia wanita cerdas itu. Saya lihat di TV dia bilang gini, sudahlah, dia debat dengan seseorang. Sudahlah, kita ini kan anggota DPR, dia bilang. Ayo berapa banyak kita dulu keluar duit gitu. Kalau punya duit baru kita bisa jadi anggota DPR. Semuanya uang kan, semua uang. Dia terbuka. Saudara. Itu sistem perpolitikan. Pemerintahan ini, kerajaan kegelapan ada di atasnya. Saudara harus ingat, saya katakan ya, kalau ada presiden secara jasmani, ada presiden secara tidak kelihatan. Saudara harus ngerti prinsipnya ini ya. Jadi ini yang paling rendah, tolong itu Efesus pasal 6 ayat 11 tadi. Jadi yang paling rendah itu pemerintah di udara. Itu levelnya kayak apa? Misalnya roh perzinahan sehari-hari. Ya, roh iri hati satu sama lain kita. Itu level rendah. Itu kalau saya alegorikan. Saya buat ilustrasi loh ini ya, tidak menyamakan. Tapi ini buat contoh. Di tubuh TNI itu ada level-level. Ada prajurit sampai kemudian bintara. Ya, terus sersan, mayor. Nah itu setara dengan pemerintah-pemerintah di udara. Itu level rendah pangkatnya. Ya, mana tadi? Efesus 6-nya mana? Ayat 12. Setelah pemerintah apa? Penguasa. Penguasa itu ibarat perwira pertama. Mulai dari mana misalnya? Mulai dari level letnan 2. Lalu letnan 1. Lalu apa? Kapten. Ini sudah mulai menguasai satu teritorial. Misalnya sebuah kota. Sebuah kota. Saudara jangan heran. Saudara mesti mendengar. Kalau ke kota ini ya. Kok banyak peristiwa pencuriannya ya. Ya, saya sama istri saya tinggal di Mataram. 13,5 tahun. Saudaraku, sandal jepit loh taruh di rumah hilang. Karena di Mataram itu ada satu budaya.
Dimana kalau kamu menikahi seseorang, kamu harus membuktikan bahwa kamu bisa mencuri dulu. Jadi pencurian itu menguasai teritorial. Nah itu kayak kalau ada wali kota yang kelihatan, ada wali kota yang tidak kelihatan. Jadi itu roh spiritual bergerak di teritorial sebuah kota. Lalu ada lagi penghulu. Ya. Nah, itu ibarat seperti apa? Kalau dari TNI itu ini contoh aja ya, bukan berarti TNI-nya begitu. Levelnya itu sudah perwira menengah. Contoh apa? Mayor, letnan kolonel, kolonel. Nah, itu sudah, saudaraku ya. Sudah menguasai seperti satu provinsi. Dia menguasai satu provinsi. Ya. Nah, jangan heran saudaraku, kalau saudara ada satu provinsi misalnya. Waduh, di mana orang Kristen tidak bisa beribadah di situ. Kalau beribadah pun berisiko. Itu teritorial, itu real. Saudara lihat di kenyataan kan ada memang di negara kita. Ya. Nah, itu saya mau katakan kepada saudara, ini sebuah kenyataan yang tertulis di dalam Alkitab. Jadi ada gubernur yang kelihatan, ada gubernur pula yang tidak kelihatan. Ini kuasa-kuasa di udara. Dan yang terakhir tuh roh-roh jahat di udara. Roh-roh jahat di udara itu levelnya itu seperti penguasa teritorial satu bangsa. Ingat peristiwa waktu Daniel berdoa, lalu kemudian jawaban doa datang dihalangi oleh pangeran Persia. Ya, the Prince of Persia. Itu adalah levelnya penguasa negara. Jadi satu negara dicengkram sama dia, dikuasai. Ya, ini real. Saya bisa buktikan secara geografi, secara itu ada negara-negara di dunia ini yang masih menolak Injil. Iya kan? Dan betul-betul Injil yang sejati loh ya. Kalau Injil-Injilan diizinkan. Tapi Injil sejati ditolak. Karena di dalam negara itu sudah dicengkram satu penguasa ini. Dan dengar saudaraku. Peperangan rohani melawan teritorial jangan sendirian. Konyol. Banyak pendoa syafaat yang berlagak itu saudaraku. Lawan teritorial sendirian. Hati-hati serangan balik bisa terjadi. Saya sudah baca penelitian dari Peter Wagner. Ada orang tertentu melakukan itu. Kemudian setelah berapa lama sesudah melakukan peperangan rohani yang ngawur, bergerak sendirian, tidak jaga hidupnya, keserang balik saudaraku dan keadaan lebih buruk lagi. Tapi kemudian di atas semuanya ini ada tertinggi, Lucifer dia. Jadi dia punya sistem tertinggi lalu dibagi. Makanya iblis berjalan keliling itu dia tidak maha tahu, tapi dia punya jaringan. Paham saudara ya? Dia punya jaringan kuat. Ya, lebih canggih dari alat telekomunikasi kita. Lebih canggih daripada pager yang meledak sendiri itu. Lebih canggih. Nah, hati-hati saudaraku. Ini peperangannya real. Tapi, next, yang terakhir sekarang. Sesudah ini. Secara cepat ya. 5 menit saya selesai. Saudaraku, ada 3 unsur yang dikuasai serang si jahat. Pertama, demonic oppression. Demonic oppression itu penguasaan yang dilakukan iblis atas tubuh kita. Diserang kita dengan sakit penyakit. Saudara, gini loh. Tidak semua sakit penyakit datang dari setan iblis. Tapi memang ada sakit penyakit yang memang datang dari kuasa iblis. Rasul Paulus, rasul hebat kan? Sapu tangannya bisa menyembuhkan orang sakit kok. Tapi dari 1 Korintus berapa? 12 atau 9. Dia berkata begini. 3 kali aku berdoa supaya utusan iblis jangan menggocoh aku. Tapi Tuhan bilang cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab dalam kelemahanmu lah, di situ kekuatanku menjadi sempurna. Supaya aku jangan meninggikan diri dengan penglihatan-penglihatan yang hebat. Tuhan sengaja izinkan ada sakit dalam dirinya. Yang diutus, yang diberikan, yang iblis yang kasih. Beberapa ahli teologi memperkirakan dia mungkin sakit jantung, kanker atau ayan dan sebagainya. Yang jelas ada sakit yang datang dari kuasa kegelapan. Tapi ada sakit yang memang datang karena kecerobohan kita secara fisik. Ya, udah jelas tidak boleh makan yang mengandung zat tertentu, kita sikat. Nah, itu jelas. Ya, tapi ada memang roh jahat, ya. Nanti mungkin kalau saudara mau lebih dalam, saya mengajar di STT Kingdom itu termasuk mata kuliah yang mengisi tentang bagaimana membedakan ini serangan roh jahat atau ini alami. Ya, kalau sekarang udah bisa ada waktunya, oke? Nah, lalu kemudian demonic obsession. Demonic obsession itu serangan iblis ganggu jiwa kita. Dibikin stres, depresi, akhirnya bunuh diri. Nah ini ada saudaraku ya, ini jelas. Saudara jadi tidak berpikir normal tadi. Yang
diserang mulai menyusup ke amigdala. Lalu masuk ke prefrontal cortexnya ini. Sehingga prefrontal cortex, otak bagian depan yang menimbang, ini nggak bisa menimbang dengan baik. Seringkali kita berbuat sesuatu di luar nalar jadinya. Nggak seperti aslinya kita. Itu pun tadi sudah jelaskan. Iblis bisa masuk ke situ. Dan yang terakhir adalah, jangan ini, yang terakhir demonic possession. Wah, ini disebut kerasukan. Kalau yang kedua tadi jiwa itu cengkraman, ini yang dimasuki itu rohnya sekarang. Rohnya dikuasai. Nah, kalau rohnya dikuasai ini saudaraku, perlu dimerdekakan di dalam Kristus Yesus. Kalau enggak, sudah mati, masuk neraka selama-lamanya. Ya, ini real. Ya, kita sedang berhadapan dengan keadaan ini. Anak-anak muda sekarang banyak, Allah itu kan zaman dulu. No, ini sampai hari ini. Hanya bedanya zaman dulu setan tuh berbentuk misalnya jin dan tuyul, Mbak Yul. Atau model-model yang kuno ya, yang model yang nenek lampir. Sekarang berdasi. Sekarang udah keren-keren. Menyusup ke internet. Sekarang saudaraku, dia evolusi maupun bertransformasi dan bukan itu. Pokoknya ada si satu yang bukan mutilasi. Apa sih? Hah? Bukan. Mutasi. Kadang-kala saudaraku di mimbar itu tidak semudah itu saudaraku ya. Kadang-kala itu bisa hilang saudaraku. Ya, makanya jangan sembarang kritik orang yang di sini. Kadang-kala sudah disiapkan gini tahu bisa hilang. Ya, mutasi. Dia bisa bermutasi dalam bentuk apapun. Ya, tapi saya tutup dengan ini supaya saudara tahu bahwa saya sudah selesai, kita bangkit berdiri. Slide yang paling terakhir. Terima kasih David, Ramon, Dr. Leroy dan Daniel tadi. Ini anak-anak milenial semua ya. Umur mereka antara 25 sampai 39, tapi yang paling tinggi 31 tadi. Ya, jadi sengaja saya berikan panggung ini, bukan panggung ya, mimbar ini agar supaya mempersiapkan generasi yang selanjutnya. Karena di sini ada banyak-banyak anak-anak milenial. Ya, harus disadari peperangan rohani itu nyata. Next lagi, yang terakhir dan kunci A minor. Satu lagu lama berkata, jangan takut, ku sertamu, jangan takut. Ku sertamu, jangan takut. Ku sertamu, kata Tuhan. Kasih tahu kiri kanan. Fear not, for I'm with you. Fear not, for I'm with you. Fear not, for I'm with you. Praise the Lord. Salah nadanya. Belum tahu ya. Kita baca ya. 1 Yohanes 5 ayat 4. Semua 1, 2, 3. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia ini. Dunia dikuasai sistem pemerintahan, sistem ekonomi, bahkan sistem agama. Telah dikuasai. Gak usah jauh-jauh, agama Kristen. Aduh saudaraku, pengajaran sesat sekarang. Ya, perdebatan sampai hari ini. Allah Tritunggal, gak selesai-selesai. Apalagi saudaraku, ya ada yang datang berkata, akulah Yesus di zaman modern ini. Saudaraku, belum lagi apa? Sekarang ada pendeta yang abuse anak-anak remajanya. Abusing. Ya, ada pendeta saudaraku yang abuse. Pendeta laki mengabuse anak-anak sekolah minggu yang laki-laki. LGBT. Real, saya tidak mau tutup-tutupi. Tapi kan tidak semua gereja seperti itu. Ini serangan si jahat semuanya. Ya, saya dulu ketua, salah satu ketua di GBI yang mengurusi pejabat-pejabat. Bagaimana pendeta makan anak-anak sekolah minggunya. Wanita-wanita beberapa anak sekolah minggu di abuse. Ada pendeta yang anak laki-lakinya disodomi. Kalau saudara di televisi, saudara bisa tahu ini perbuatan si jahat. Saya harap saudaraku mengerti ini peperangan real. Dan kalau kita tidak dimerdekakan, bisa hilang. Dan dampaknya, berapa banyak anak yang disodomi itu saudaraku. Akhirnya spiritnya seperti masuk. Ya,
Salah satu daripada kita di sini dulu pernah ngalami seperti itu. Disodomi oleh omnya sendiri. Dan waktu dia bertumbuh remaja, dia bingung, aku laki-laki atau perempuan. Ya, orang itu ada di sini, tapi sekarang sudah merdeka. Saudaraku dikasih Tuhan, dan sampai akhirnya bertumbuh lepas remaja, akhirnya dia terlibat dengan homoseksual. Dia melakukan itu bertahun-tahun, sampai satu hari. Tuhan jamah dia habis-habisan. Dan dia bertobat totally. Bahkan sekarang dia melayani Tuhan. Haleluya. Saya kasih tahu saudara, homoseksual bisa disembuhkan. Tolong perhatikan baik-baik ya, bisa disembuhkan. Kalau enggak saudaraku, saudara mungkin berkata, Pak, ada gereja memberkati pernikahan sejenis. Hati-hati, gereja model apa itu? Kalau ada penguasa kegelapan menguasai dia, mau apa dia? Dan saya ngeri kalau orang seperti ini matinya, saudara. Saya khawatir Tuhan berkata, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. Aku tidak pernah kenal kamu, kamu sekalian pembuat kejahatan. Oke, makanya lawan, saudara. Ya, konseling, usirnya, konseling, kita lakukan dua sisi. Ya, kita baca sekarang. Jadi, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa itu? Iman kita. Keyakinan yang sungguh-sungguh. Pistis. Keyakinan yang kokoh. Di dalam satu nama berkuasa. Yesus Kristus Tuhan. Sanggup membebaskan saya. Ini kemenangan kita. Amin. Siapakah yang mengalahkan dunia? Dengan segala sistemnya. Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Siapakah itu? Saudara dan saya. Angkat tangan saudara.